Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian, pasal 25 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-Roi. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah Orang yang Diberkati Tuhan. Berbicara tentang berkat tidak selamanya tentang hal-hal yang bersifat materi atau hal-hal yang bersifat kekayaan semata, tetapi juga berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Banyak orang yang memiliki kelimpahan harta secara jasmani atau harta kekayaan, namun belum tentu mereka memiliki kelimpahan berkat secara rohani. Berkat secara rohani artinya berbicara tentang hal-hal yang bersifat non-materi, seperti damai sejahtera, kasih, sukacita, dan lain-lain yang ada di dalam jiwa seseorang, sehingga orang tersebut merasa bahagia, merasa menikmati hidup, sekalipun secara materi tidak berkelimpahan, namun berkecukupan. Dan semua ini kita dapatkan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah iman kepada Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, atau sudah lahir baru secara rohani, hal tersebut merupakan berkat terbesar dan berkat yang tidak ternilai secara materi oleh apapun. Ini adalah berkat keselamatan yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian, yang kedua adalah melakukan kehendak Allah. Bukti seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah melakukan kehendak Allah. Orang yang hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, namun tidak melakukan kehendak Allah, berarti orang tersebut belum menerima anugerah keselamatan. Karena menurut Yakobus pasal 2 ayat 19, di situ dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kemudian dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, mereka pasti melakukan kehendak Bapa di sorga. Lalu kalau kita bertanya soal apa sih kehendak Allah yang harus kita lakukan, ada beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, siap untuk memikul salib. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, di situ dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian yang kedua, apa sih kehendak Allah yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah bertobatlah sungguh-sungguh. Dalam Matius 3 ayat 22 ayat 2 di situ dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah perintah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan yang ketiga, salah satu kehendak Allah yang harus kita lakukan adalah beritakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20 di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan masih banyak lagi kehendak Allah yang lain yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh dan kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Lalu kalau kita memperhatikan mengenai pribadi Ishak, bagaimana Ishak diberkati oleh Tuhan? Pertama, Ishak diberkati oleh Tuhan baik secara jasmani maupun secara rohani, merupakan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3 di situ dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham. Kemudian yang kedua, Ishak diberkati oleh Tuhan karena dia memiliki persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan membuat Ishak semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, dan memiliki pergaulan yang baik dengan Tuhan. Yohanes 15:4-5 di situ dikatakan begini. Kata Yesus, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang ketiga, Ishak diberkati Tuhan oleh karena dia hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai dengan ayat 6, di situ dikatakan begini. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-Ku kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kemudian ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahwa Ishak diberkati Tuhan karena dia mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristus segala berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu akan sampai kepada kita. Galatia 3:29 di situ dikatakan, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.